Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pada hari ini Selasa, kita berada pada tanggal 4 Muharram tahun 1444 Hijriah. Artinya bahwa kita berada pada awal tahun baru Hijriah 1444 setelah kita meninggalkan 1443 Hijriah. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, dengan perubahan tahun baru 1443 ke 1444 Hijriah. Pertama sekali, bahwa kalender yang menjadi patokan umur kita, patokan jadwal-jadwal ibadah kita dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, itu adalah kalender Hijriah. Yang mendasari adanya kalender ini adalah kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW, ijma' para sahabat dan juga para ulama dari generasi ke generasi sampai hari ini. Sepakat mereka untuk menggunakan kalender tahunan, yaitu kalender Hijriah. Yang mana makna daripada kalender Hijriah ini adalah peristiwa ataupun peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah itu adalah menjadi nama kalender umat Islam. Maka kalender kita namanya kalender Hijriah. Kemudian kalender Hijriah ini juga artinya tahun pertama terhitungnya tahun Hijriah itu adalah tahun terjadinya peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi kita sekarang berada pada 1444 Hijriah. Artinya 1444 tahun yang lalu terjadi peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Itu artinya. Jadi Bapak Ibu, banyak nama kalender di dunia ini, banyak sekali.
Maka salah satu yang kita pakai sehari-hari di samping kalender Hijriah, dan ini seharusnya bagi umat Islam yang utama dan pertama. Kemudian secara administrasi negara, kehidupan sosial kita itu memakai kalender Masehi. Maka kalender Masehi ini kan satu nama lagi. Nama kalender itu Masehi. Nah, kalender kita namanya Hijriah. Kalau Masehi 2024. Itu artinya 2024 tahun yang lalu, ya, menurut yang membuat kalender, Isa Al-Masih dilahirkan. Tapi kalau 1444 Hijriah patokannya hijrah. Jadi banyak umat di dunia ini yang membuat kalender. Saya memang tidak pernah membaca atau melihat buku yang menghimpun nama bentuk kalender yang pernah dipakai oleh umat manusia di berbagai belahan dunia dari masa ke masa. Barangkali Bapak Ibu, itu mungkin ribuan jumlahnya. Kadang-kadang setiap bangsa punya kalender sendiri. Kadang-kadang ada lagi di sebuah negara 300 kalendernya, macam-macam namanya. Kadang-kadang ada yang menamakan kalender itu dengan kalender nama hewan, kalender naga lah, kalender buruk lah, kalender macam-macam. Nah, kemudian kalau kita melihat yang dipakai rata-rata oleh umat manusia, apa yang menjadi standar kalender mereka? Itu peristiwa-peristiwa yang bersejarah di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, termasuklah kita umat Islam. Awal kalender ini terjadi adalah karena adalah kebutuhan umat Islam terhadap adanya kalender. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, umat Islam belum punya sebuah kalender yang baku yang disepakati oleh umat Islam untuk digunakan. Nah, maka sehingga setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar menjadi khalifah, masih belum ada juga kalender umat Islam. Kemudian setelah Umar memerintah, lebih kurang 4 tahun dia memerintah sebagai khalifah, muncullah ide-ide, usulan-usulan daripada sahabat. Maka yang dikenal diantaranya adalah sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Dia merupakan salah seorang gubernur Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai khalifah, Abu Musa Al-Asy'ari sebagai gubernur. Lalu dia datang kepada Umar mengusulkan supaya umat Islam punya kalender. Dan itu di tahun keempat kepemimpinan Umar bin Khattab. Kalau kita hitung dari peristiwa hijrah sudah 16 tahun. Sehingga Umar bin Khattab ketika itu melihat ini kebutuhan umat Islam terhadap kalender ini. Jadi jangan pula ada nanti orang mengatakan kalender hijriah ini bid'ah, dibuat-buat karena tak pernah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sebagian orang sederhana saja memponis sesuatu bid'ah, tak dibuat Rasulullah maka bid'ah. Ya bisa saja dikatakan bid'ah, tapi bid'atun hasanah. Dan ini dasarnya apa? Kesepakatan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari, kewalahan dia dalam menyusun berbagai administrasi, kemudian dalam menyelesaikan masalah-masalah qada, dalam masalah utang piutang. Kadang-kadang tanggal utangnya umpamanya tanggal 5 Rajab dia berutang, harus dilunasi umpamanya tanggal 30 Sya'ban. Jadi berutang tanggal 5 Rajab. Nanti dalam tulisannya itu dilunasi 10 Sya'ban ataupun 30 Sya'ban. Ketika itu belum ada kalender. Ini Rajabnya tahun berapa? Sya'bannya tahun berapa? Maka bisa berutang Rajab, dibayar Sya'ban bulan depan. Atau bisa saja dibayar Sya'ban 2 tahun yang akan, nggak ada tahun. Itulah
itulah yang terjadi di awalnya. Kenapa ada ide kalender tahun? Maka Abu Musa mengadu dalam perihal ini. Jadi banyak terjadi masalah di mahkamah, cekcok karena gara-gara tidak ada tahun. Sehingga saya akan bayar katanya sekarang. Kenapa? Karena maksudnya itu adalah bulan depan, ya. Yang menuntut utang bulan depan. Yang ingin membayar itu maksud saya tahun depan karena tidak ada tahun. Nah, tapi kalau dibuat umpamanya 5 Rajab tahun 15, dibayar 10 Syaban tahun 15, berarti kan bulan depan. Atau dibayar bulan Syaban tahun 16. Ini nggak ada tahun. Kan repot itu menyusun itu administrasi. Akhirnya Abu Musa datang kepada Umar, lalu Umar mengumpulkan para sahabat. Ini adalah masalah penting. Jadi awal Bapak Ibu sekalian munculnya ide membuat kalender Hijriah ini adalah berdasarkan kebutuhan, adanya maslahat untuk diwujudkan dalam kehidupan beragama. Sehingga perlu adanya kalender Hijriah ini. Nah, bagaimana kok sampai kepada Hijriah kalendernya? Maka Umar mengumpulkan para sahabat, pembesar-pembesar sahabat waktu itu. Hadir di antaranya Utsman bin Affan, hadir di antaranya Ali bin Abi Thalib, hadir di antaranya Abdurrahman bin Auf, pembesar-pembesar sahabat hadir waktu itu. Kemudian Umar meminta kita harus punya kalender. Masalah negara sudah banyak, kalau tidak ada kalender ini banyak masalah nanti. Maka apa usulan kalian semua? Maka sahabat itu selalu memutuskan perkara-perkara apabila tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka mereka bermusyawarah untuk memutuskannya. Maka di sini ada beberapa orang sahabat yang mengusulkan, Umar, bagaimana kalau kita pakai saja kalender orang-orang Persia? Orang Persia ini lucu kalendernya. Kalendernya itu berdasarkan siapa rajanya, kaisarnya. Umpamanya nama kaisarnya ini, maka kalendernya nama kaisarnya. Mati kaisarnya nanti berubah lagi kalendernya. Umpamanya kita kalau presiden kan kalendernya berdasarkan siapa presiden. Dulu Soekarno, maka tahun kita namanya kalender kita kalender Soekarno. Maka pas dia dilantik jadi presiden tahun 1. Nanti kalau 10 tahun ke-10 mati dia, ganti presiden, ganti pula kalender. Ini kan apa namanya, tidak stabil. Maka di sini ditolak oleh sahabat yang hadir. Ada lagi yang mengusulkan bagaimana kalau kita pakai kalender Romawi. Roma inilah kalender Masehi. Maka sahabat katakan ini bukan identitas kita. Ada lagi yang mengusulkan kalender Mesir kuno, tapi tahunnya terlalu lama, ribuan tahun. Dan itu dasar tahun pertamanya adalah Iskandaria. Apa namanya, kerajaan Mesir kuno, Iskandaria. Namun ini ditolak. Akhirnya sahabat sepakat kalender kita harus kalender identitas Islam dan umat Islam. Ini itu. Di patokannya yang sepakati. Sekarang silakan usul, tetapi di situ ada identitas umat Islam dan Islam. Kalau begitu bagaimana identitas? Ada yang mengusulkan. Kalau begitu, bagaimana hai Umar kalau kita buat kalender kita namanya kalender Miladur Rasul, yaitu kelahiran Rasulullah. Karena identitas Islam ini tentu ditandai dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sempat disetujui waktu itu Bapak Ibu, maka kalender kita bukan hijrah namanya, Miladur Rasul hitungannya. Maka tahun berapa sekarang? Maka sekarang lebih kurang tahun 1497. Maka Rasulullah itu kan lahir dia pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama, tahun gajah namanya. Tahun berapa? Tahun gajah. Jadi orang Arab itu memberi nama kalendernya kalender gajah memang. Kenapa mereka kalender gajah? Karena itu peristiwa dahsyat di tengah-tengah mereka. Maka pas terjadi peristiwa tentara Abraham menyerang Ka'bah dengan tentara bergajah, dirubah langsung kalender mereka menjadi kalender gajah.
tahun itu Rasulullah lahir. Maka Rasulullah itu lahir, jangan dihitung hijrah, nggak ada itu. Belum ada hijrah lagi. Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal tahun 1 Gajah. Nah, kalau kita hitung tahun 1 Gajah sampai sekarang sudah berapa tahun? Nah, maka sekarang ini tahun 1496 Gajah atau 97 Gajah. Dan itulah tahun kelahiran Rasulullah. Maka itu Tuhan setuju. Kenapa? Karena Islam belum nampak ketika Rasulullah lahir. Nah, apa usulan lagi? Ada yang usul. Bagaimana kalau dijadikan kalender ini patokannya adalah diutusnya Rasulullah menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Kalau sempat itu yang disepakati, maka kalender kita bukan hijrah namanya, kalender risalah atau kalender bi'tsah namanya. Jadi diangkat Rasul itu menjadi Rasul itu namanya bi'tsah. Jadi sebelum ada kalender hijrah, Rasulullah kapan dia hijrah? 10 tahun setelah bi'tsah. Pakai bi'tsah itu sejarahnya, bukan pakai hijriah. Namun Bapak Ibu sekalian, sebagian besar sahabat mengatakan ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, malah Islam ketika itu dakwah Rasulullah penuh dengan intimidasi, belum nampak identitas Islam. Akhirnya ada sahabat mengusulkan, bagaimana hai Umar kalau kita jadikan kalender umat Islam ini patokannya adalah hijrah. Maka mendengar itu Umar bin Khattab mengatakan, al-hijratu hiyal fariqatu bainal haqqi wal batil falnabda biha sanatana. Peristiwa hijrah itu adalah peristiwa yang merupakan garis atau benang merah pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka sangat tepat kata Umar, kita mulai, kita jadikan start daripada kalender kita yaitu peristiwa hijrah tersebut. Maka Umar setuju, sahabat-sahabat setuju, sepakatlah mereka menjadikan hijrah sebagai nama kalender, dan tahun terjadinya peristiwa hijrah itu merupakan tahun pertama. Dan ketika terjadi rapat itu sudah tahun ke-16. Jadi di awal tahun hijrah kita pula ada kalender hijrah. Setelah 16 tahun peristiwa hijrah berlalu, baru ada namanya kalender hijriyah. Bapak Ibu sekalian, kemudian mereka rapatkan bulan apa yang menjadi bulan pertamanya. Dihitung bulannya apa? Biasanya seharusnya dihitung bulan pertamanya itu dari bulan terjadinya peristiwa hijrah. Rasulullah hijrah di bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Maka seharusnya kita ini memperingati hijrah bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Terus apa pasalnya Muharram menjadi bulan pertama? Bapak Ibu, di sinilah terjadi diskusi antara para sahabat. Maka sahabat pertama mengusulkan Rabiul Awal kita jadikan bulan pertamanya. Kenapa? Karena peristiwa hijrah terjadi di bulan Rabiul Awal. Ada lagi yang mengusulkan, Umar tidak juga terima. Ada lagi yang mengusulkan, bagaimana hai Umar, bulan yang paling istimewa bagi umat Islam adalah bulan Ramadan. Bagaimana kalau bulan Ramadan kita jadikan bulan pertama? Maka kalau sempat Ramadan disepakati, tahun baru kita selalu dari bulan Ramadan. Kan menarik juga. Tapi Umar ketika itu mengatakan, bagaimana kita kalau mulai di bulan Muharram? Apa masalahnya? Kenapa di bulan Muharram padahal hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal? Maka Bapak Ibu sekalian, Umar mengatakan begini, betul bahwa hijrah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tapi kalian harus ingat, peristiwa hijrah itu adalah peristiwa perubahan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang-orang muhajirin meninggalkan Mekah sebagai tempat kelahirannya, tempat besarnya, kota yang sangat dicintainya. Berangkat meninggalkan kota Mekah, pergi hijrah bertempat tinggal di Madinah. Dan banyak mereka pergi tanpa apa-apa. Dan itu berat sekali. Maka pahala hijrah itu luar biasa. Oleh karena itu, hijrah itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Pertama, butuh tekad yang sangat kuat. Yang kedua,
pengorbanan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Pengorbanan fisik, pengorbanan materi, kemudian pengorbanan secara rohani. Oleh karena itu moral. Oleh karena itu Umar melihat peristiwa hijrah ini jangan dilihat dari terjadinya peristiwa, tetapi harus dimulai hijrah itu dari tekad. Karena tak mungkin orang melakukan hijrah, perubahan, perpindahan dalam kehidupannya kecuali dimulai daripada tekad dan niat. Maka saya selalu mengatakan contoh di sini, ada bapak-bapak kadang-kadang candu merokok. Nasihati dia, Pak janganlah merokok Pak, sudahlah, merusak, habisin duit, kemudian memberi mudarat kepada orang lain asapnya. Apa dia bilang kadang-kadang? Tak bisa Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya sudah candu merokok. Kalau tidak merokok pusing, tidak ada datang inspirasi, akal tak jalan, macam-macam lah alasannya. Jadi dia bilang tak mungkin saya lepaskan rokok ini lagi. Apa yang terjadi? Di bulan Ramadan berhenti dia merokok. Dan siang-siang tak merokok dia. Coba temui dia. Kenapa bapak tak merokok di siang ini? Kata bapak kemarin tak bisa. Kok bisa dia berhenti Ramadan? Apa Ramadan bapak berhenti? Apa dia bilang dengan sederhananya? Kan tadi malam sudah niat Pak Ustaz. Niat kuat. Oh, jadi permasalahannya selama ini tak berhenti merokok karena niat tak. Jadi di dunia ini tidak ada yang tak bisa Pak. Ada orang yang hati berubah lah kamu tak bisa katanya. Bukan tak bisa, niat tak. Itulah sebabnya hijrah itu dimulai dari niat. Maka hadis yang menjelaskan tentang hijrah itu dihubungkan Rasulullah dengan niat. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Coba apa relevansi antara niat dengan hijrah? Karena hijrah itu tidak mungkin terwujud, perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia tak akan mungkin terwujud tanpa ada niat dan tekad yang kuat. Maka Umar memilih hijrah Rasulullah tak mungkin terjadi kecuali dimulai dari tekad. Dan Umar tahu persis kapan tekad Rasulullah itu untuk hijrah ke Madinah. Itu sudah dari bulan Muharram. Dari bulan Muharram beliau sudah bertekad, tapi realisasinya adalah di bulan Rabiul Awal. Maka kalender hijrah itu dimulai dari mana tekad hijrah itu, supaya mengingatkan kepada kita setiap memperingati tahun baru hijrah, supaya muncul tekad niat-niat untuk harus semua kita memulai diri kita dari niat yang ikhlas, tekad yang kuat, azam yang kokoh, supaya kita berubah daripada apa? Jangan sampai hari berubah, tahun berubah, perangai tak berubah-ubah. Astagfirullahaladzim. Badan berubah, dulu hitam rambut, sekarang udah putih semua. Tapi perangai juga tak. La ilaha illallah. Dulu gigi rapi, sekarang gigi satu-satu. Perangai juga. Dulu kulit licin, sekarang udah keriput-keriput. Perangai juga. Astagfirullahaladzim. Cepat-cepat tobat. Maka tobat itu mulai dari azam. Maka tobat itu apa? Al-azmu pertama, berazam. Jadi ada di situ Bapak Ibu sekalian, pertama an-nadam, al-azmu, al-iqla'u. Di situ ada azam. Orang tak mungkin tobat kalau tidak ada azam. Dan tobat orang tak akan diterima kalau tidak berdasarkan azam. Maka dengan masuk tahun baru hijrah, mari kita berazam ya. Jangan rambut sudah berubah tapi perangai tak berubah juga. Berubah semuanya. Ya, tulang-tulang sudah berubah. Dulu bisa maraton, sekarang tak bisa lagi. Berubah dah. Jangan perangai-perangai lama-lama itu dibuat juga lagi. Karena kalau sudah berubah berarti apa? Itu mau berubah. Sudah nanti kubur. Itu lagi itu. Maka sebelum itu, Masya Allah, selagi umur diberikan oleh Allah kepada kita, kesempatan diberikan oleh Allah kepada kita,
maka kesempatan ini kita manfaatkan pertama untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Itu dapat saya sampaikan. Karena pelajaran hijrah ini banyak sekali, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengingatkan saja sesama kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.